Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tema 4 globalisasi, subtema 1 globalisasi di sekitarku pada pembelajaran kedua. Untuk pembelajaran kedua, muatannya adalah SPDP dan PPKN. Untuk muatan SPDP, kita akan mempelajari reklame. Gambar di samping adalah gambar sebuah reklame. Hari ini kita akan belajar tentang pengertian reklame, tujuan reklame, jenis-jenis reklame, ciri-ciri reklame, dan contoh reklame. Pengertian reklame. Reklame adalah salah satu bentuk ajakan atau pemberitahuan kepada orang lain. Tujuan diadakannya reklame untuk menawarkan dan mengajak pembaca agar mengikuti anjuran atau membeli produk yang ditawarkan dan meyakinkan bahwa barang yang ditawarkan berkualitas baik. Jenis-jenis reklame berdasarkan tujuannya. Ada dua, ada komersil dan non-komersil. Reklame komersil, reklame yang menawarkan barang atau produk dan biasanya digunakan oleh pedagang. Misalnya, mempromosikan kedai ayam geprek. Untuk non-komersil adalah reklame yang bersifat mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu atau memberi anjuran yang baik. Misalnya, ajakan menaati protokol kesehatan. Bisa juga ajakan untuk menghemat air, ajakan untuk menghemat listrik, dan lain sebagainya. Ada juga jenis-jenis reklame berdasarkan medianya. Ada reklame audio, ada reklame visual, dan reklame audio visual. Untuk reklame audio, reklame yang menggunakan media atau bunyi tertentu. Contoh reklame yang ada di radio. Reklame visual, reklame yang menggunakan gambar, baik gambar diam maupun gambar bergerak, seperti pada brosur. Reklame audiovisual adalah reklame yang menggunakan gabungan dari audio dan visual. Contoh reklame yang ada di televisi. Ciri-ciri reklame yang baik. Yang pertama, berisi informasi, membujuk, atau mengajarkan masyarakat. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang menarik. Yang ketiga, terdapat slogan di dalamnya. Slogan adalah kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat oleh pembaca. Yang keempat, terdapat gambar atau ilustrasi untuk membuat reklame lebih menarik. Yang kelima, tata letak antara tulisan dan gambar terlihat rapi. Contoh-contoh reklame ada iklan, brosur, leaflet, poster, spanduk, billboard, baliho, banner, flyer, dan videotron. Ini untuk brosur, contoh brosur seperti ini. Perhatikan. Dan ini contoh leaflet. Nah, leaflet biasanya ada tekukannya 3 atau 2, ya, seperti gambar. Dan ini poster. Dan spanduk, ya, spanduk biasanya terbentang di jalan, ada tali. Nah, itu adalah spanduk. Ya, kalau anak-anak pernah melihat, biasanya terlihat di jalan. Nah, ini baliho. Nah, baliho juga hampir sama dengan spanduk. Bedanya baliho ukurannya lebih besar. Ya, baliho lebih besar daripada spanduk. Nah, sekarang perhatikan poster berikut ini. Nah, apakah poster ini sudah baik? Coba kita perhatikan. Ya, kita lihat ciri-ciri poster yang baik. Ya. Yang pertama tadi, berisi informasi, membujuk atau mengajarkan masyarakat. Apakah ini sudah? Ya, sudah. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang menarik. Ya, di sini juga sudah menggunakan kata-kata yang menarik.
terdapat slogan di dalamnya. Ya, di sini kalimat yang ada di atas itu adalah slogan. Tangan yang bersih, cegah penyebaran virus corona. Itu adalah sebuah slogan. Ya. Selanjutnya, terdapat gambar atau ilustrasi. Nah, sudah ada gambar juga, sudah ada ilustrasinya juga di situ. Langkah-langkah untuk mencuci tangan. Yang terakhir, tata letak antara tulisan dan gambar terlihat rapi. Ya, di sini sudah rapi. Jadi, poster yang ada di samping adalah poster yang baik atau ciri-ciri poster yang baik. Kita lanjut pada muatan PPKN. Sikap terhadap keberagaman kegiatan ekonomi. Kita tahu setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda. Perbedaan kebutuhan tersebut menyebabkan keragaman kegiatan ekonomi di masyarakat. Adapun kegiatan ekonomi ada 3, ada kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Untuk kegiatan produksi, contohnya petani, peternak, nelayan, dan pabrik. Untuk kegiatan distribusi, kurir, pedagang, dan agen-agen. Untuk kegiatan konsumsi yaitu adalah pengguna barang, itu adalah konsumen ya. Lanjut. Sikap yang harus kita terapkan dalam keberagaman ekonomi. Nah, kita tahu meskipun kegiatan ekonomi yang dilakukan berbeda-beda, kita harus tetap saling menghormati dan menghargai. Adapun sikap yang harus kita terapkan dalam keberagaman ekonomi. Yang pertama, membeli barang yang dibeli sesuai harganya. Nah, jadi kalau kita menawar harga, jangan terlalu turun juga. Yang kedua, bermain dengan teman tanpa membedakan pekerjaan orang tua. Ya, ini sikap membeda-bedakan jangan sampai tertanam dalam diri kita ya. Yang ketiga, tidak bersikap sombong terhadap kegiatan ekonomi orang tuanya. Jadi orang tuanya pengusaha, orang tua saya pengusaha, jadi jangan sombong seperti itu tidak baik. Yang keempat, memudahkan kurir dengan memberikan alamat yang jelas. Yang kelima, memuji barang yang dihasilkan pelaku kegiatan ekonomi. Jadi contoh, kalau kita selesai membeli apa, kita puji. Contoh, kita membeli siomay, wah siomay bapak enak. Nah, itu adalah memuji barang yang dihasilkan pelaku kegiatan ekonomi, dan itu sikap yang harus kita terapkan. Yang keenam, melakukan persaingan sehat antar pelaku kegiatan ekonomi. Yang dimaksud persaingan sehat di sini tidak curang ya. Ya, demikian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap belajar dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.